Berita duka atas meninggalnya Paus Fransiskus telah diumumkan oleh Vatikan. Ia meninggal pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Ketika dunia kehilangan Paus Fransiskus, tajuk berita berbicara tentang sejarah, warisan, dan kepemimpinannya. Namun, jauh dari Vatikan, di balik kamera dan di luar sorotan, seorang wanita duduk dengan tenang dalam duka. Bukan sebagai anggota gereja global, tetapi sebagai saudari. Maria Elena Bergoglio, saudara kandung termuda dari Paus Fransiskus dan satu-satunya yang masih hidup, telah diam selama bertahun-tahun. Sementara saudara laki-lakinya memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik dengan kerendahan hati dan keanggunan. Ia tetap menyendiri, tidak pernah mengejar perhatian, dan tidak pernah berbicara sampai sekarang. Namun, setelah meninggalnya saudara laki-lakinya, Maria Elena akhirnya memecah kesunyiannya. Apa yang ia ungkapkan membuat dunia menangis. Ia tidak meninggalkan kita dengan kekayaan, katanya. Ia meninggalkan kita dengan sesuatu yang lebih dalam. Dan itulah mengapa kita menangis. Ini bukan cerita tentang emas atau rekening bank tersembunyi. Ini tentang jenis kekayaan yang tidak dapat Anda hitung. Surat, pengorbanan, rasa sakit yang sunyi, dan cinta yang tak terucapkan. Ini adalah tentang seorang saudara yang menyerahkan hidupnya untuk gereja dan sebuah keluarga yang telah meninggalkannya jauh sebelum dunia mengenal namanya. Dari perjuangan masa kecil mereka di Buenos Aires, hingga saat ia meninggalkan rumah untuk mengikuti panggilannya, ada patah hati karena harus berbagi dia dengan dunia. Ini adalah kisah manusia di balik mahkota paus dan kekayaan yang ditinggalkannya. Ini bukan seperti yang Anda harapkan. Ini adalah warisan Jorge Mario Bergoglio dilihat dari sudut pandang orang yang paling mengenalnya. Tetaplah bersama kami. Anda akan mendengar cerita tentang Paus Fransiskus yang mungkin belum pernah Anda dengar. Saudara kandungnya yang pendiam, Maria Elena, akhirnya memecah kebisuannya. Selama bertahun-tahun, Maria Elena Bergoglio tidak mengatakan apa-apa. Sementara saudara laki-lakinya berdiri di balkon di Roma, melambai kepada jutaan orang dan berbicara kepada para pemimpin dunia. Ia tetap bersembunyi di rumahnya di Buenos Aires, Argentina. Tenang, rendah hati, dan tak terlihat. Namun sekarang, setelah kematian saudaranya, kesunyian itu berakhir. Dalam sebuah wawancara yang bernada lembut, Maria Elena mengatakan sesuatu yang belum pernah ia katakan sebelumnya. Ia membuka diri, berbagi cerita tentang pria sejati di balik jubah kepausan. Apa yang ia ungkapkan tidak hanya menyentuh, tetapi juga memilukan. Bagi dunia, dia adalah Paus Fransiskus, katanya. Tapi bagiku, dia adalah Jorge, saudara laki-lakiku, pelindungku. Tumbuh di rumah kelas pekerja kecil di Buenos Aires, keluarga mereka berjuang tetapi tetap dekat. Jorge adalah putra tertua setelah saudara laki-laki mereka, Alberto, meninggal. Tentu saja, ia menjadi pemimpin, mengurus semua orang, terutama setelah ayah mereka meninggal. Maria ingat bahwa dia bukan selebriti. Dia bukan orang suci. Dia hanya kakak laki-laki yang membacakan cerita pengantar tidur dan mengajarinya berdoa. Namun, seiring berjalannya waktu dan dunia mulai melihat Jorge sebagai tokoh suci, Maria Elena tetap di belakang layar karena pilihannya. Saya ingin dia fokus pada gereja dan tidak khawatir tentang saudara perempuannya di rumah, jelasnya. Tetap saja, jarak itu menyakitkan. Bahkan saat dia naik di gereja sebagai seorang Jesuit, kemudian seorang uskup, lalu uskup agung Buenos Aires, Maria Elena menyaksikan dari jauh dengan bangga, tetapi juga sakit di dalam. Dia menghormati panggilannya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk merindukan saudara laki-laki yang biasa berbagi tawa dengannya di dapur. Orang yang akan menyelinap keluar untuk bermain sepak bola dan mengatakan padanya, "Jangan beritahu Mama. Kita kehilangan privasi. Hidup kita berubah dalam semalam," katanya tentang pemilihannya sebagai paus pada tahun 2013. Setelah itu, dia milik dunia. Tapi sekarang, dia telah pergi. Maria Elena merasa sudah waktunya dunia mengetahui kisah yang sebenarnya. Bukan hanya tentang seorang paus, tetapi tentang seorang pria yang memberikan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa kekayaannya bukan dalam bentuk uang atau barang, melainkan dalam cara dia membuat orang merasakan apa yang dia tinggalkan di dalam hati mereka. Dia memberikan hidupnya untuk orang lain, dan sekarang dia juga memberikan kebisuannya. Karena terkadang, warisan yang paling hebat bukanlah yang dilihat dunia, melainkan yang diingat oleh orang-orang yang mengenalmu terlebih dahulu.
Dan bagi Maria Elena, warisan itu sepadan dengan setiap tetes air mata. Lalu, apa sebenarnya yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan mengapa itu membuat saudara perempuannya menangis? Lahir di Buenos Aires pada tahun 1936, George Mario Bergoglio adalah putra dari migran Italia yang melarikan diri dari Italia yang fasis. Ayahnya bekerja di rel kereta api. Dia adalah seorang pejuang dari lahir. Ketika dia berusia 21 tahun, infeksi membuat sebagian paru-parunya harus diangkat. George lulus sebagai teknisi kimia. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai petugas kebersihan dan penjaga bar sebelum memilih jalan menuju imamat. Dia ditabiskan pada tahun 1969 dan kemudian menjadi uskup agung Buenos Aires. Pada tahun 2001, dia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia memegang beberapa posisi administratif penting, sebelum pada tahun 2013 rekan-rekan kardinalnya memilihnya sebagai pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia. Mengambil nama Fransiskus sebagai pelindung hewan dan penolong orang miskin, Paus Fransiskus dikenal karena hidupnya yang sederhana. Tidak ada tahta emas, tidak ada jet pribadi, dan tidak ada apartemen mewah di Vatikan. Ia memilih wisma tamu daripada istana kepausan. Ia memakai sepatu biasa dan membawa tasnya sendiri. Ke dunia luar, ia tidak memiliki apapun. Namun, setelah kematiannya, sesuatu yang mengejutkan terungkap. Ia meninggalkan kekayaan bukan dalam bentuk uang, tanah, atau kemewahan, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih kuat, pengorbanan, cinta, dan warisan. Ia tidak meninggalkan kita warisan yang dapat Anda sentuh. Maria Elena berkata, tetapi apa yang ia berikan membuat kami menangis. Tumbuh besar, keluarga Bergoglio memiliki sedikit. Ayah mereka bekerja sebagai akuntan kereta api, dan ibu mereka tinggal di rumah dengan 5 anak. Uang terbatas, tetapi cinta mereka berlimpah, sehingga George, putra tertua yang masih hidup, mengambil tanggung jawab lebih awal. Setelah ayah mereka meninggal, ia mengambil pekerjaan tambahan dan menjadi orang tua kedua. Gajinya membantu menghidupi makanan di meja makan. Kekuatan George menyatukan keluarga. Kami tidak mengetahuinya saat itu, kenang Maria. Namun, George membangun warisan yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Dia tidak membelikan ibunya berlian. Dia memberinya ketenangan pikiran. Dia tidak menjanjikan kekayaan kepada saudara-saudaranya. Dia memberi mereka iman dan kepemimpinan. Dia tidak mengejar status. Dia hidup untuk melayani. Dan ketika dia menjadi paus, itu tidak berubah. Tetapi setelah kematiannya, Maria Elena akhirnya membuka laci tempat dia menyimpan surat-surat selama puluhan tahun. Kartu ulang tahun, ucapan selamat liburan, dan refleksi tenang yang dikirim dari Roma. Surat-surat itu adalah keberuntungan yang sebenarnya. Setiap kata terasa seperti bagian dari dirinya. Katanya, dia mengingatkan saya bahwa tidak peduli seberapa jauh ia pergi, kita tidak pernah terpisah. Dunia mengukur kekayaan dalam dolar, tetapi bagi Maria Elena, warisan sejati saudara laki-lakinya terbuat dari sesuatu yang lebih dalam. Pengabdian, memori, dan cinta yang tetap stabil, bahkan ketika dunia berubah di sekitar mereka. Jadi, ketika dia menangis, itu bukan untuk apa yang tidak dia tinggalkan. Itu untuk apa yang ia berikan padanya, yang tidak pernah bisa dilakukan orang lain. Selanjutnya, momen yang mengubah segalanya adalah hari George meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Hari dia meninggalkan rumah ketika seorang saudara menjadi pemimpin gereja. Dia baru berusia 21 tahun ketika membuat keputusan yang mengubah, bukan hanya hidupnya, tetapi juga seluruh keluarganya. Dia adalah George saat itu, seorang anak laki-laki yang mencintai sepak bola, memiliki bakat untuk sains, dan selalu tertawa terbahak-bahak, melindungi saudara-saudaranya dan membuat rumah terasa utuh. Kemudian, suatu hari, dia duduk bersama Maria Elena dan berkata, "Aku merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri." Dan begitu saja, dia pergi ke seminari untuk diam dan berkorban. Rasanya seperti kami kehilangan dia. Maria mengaku, "Kami bangga, tetapi itu menyakitkan." Ibu mereka mencoba tersenyum, tetapi matanya menceritakan kisah yang sebenarnya. Dia berdoa keras malam itu dan setiap malam setelahnya. Mama tahu apa artinya. Begitu George menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kami akan melihatnya lebih sedikit dan mendengar darinya, tetapi dia tidak pernah berhenti mencintainya. Awalnya,
Surat-surat datang secara teratur. George akan menulis untuk menanyakan tentang sekolahnya dan mengirim doa. Namun, saat dia maju di gereja, dunia mereka tumbuh terpisah. Tetap saja, ketidakhadirannya selalu terasa. Dia seperti ayah kedua bagi saya, kenang Maria Elena. Ketika dia pergi, saya kehilangan jangkar itu. Tetapi bahkan saat itu, dia tahu bahwa itu bukan tentang pengabaian, itu tentang tujuan. Dia telah menemukan sesuatu di luar dirinya sendiri. Dan bahkan sebagai seorang remaja, Maria Elena merasakannya. Kakaknya tidak akan menjalani kehidupan normal. Dia diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian tersulit adalah mengetahui bahwa mencintainya berarti melepaskan. George tidak pernah mengejar ketenaran. Dia mengejar Tuhan, katanya. Dan terkadang, itu berarti meninggalkan orang yang Anda cintai di belakang. Apa yang dia korbankan hari itu lebih dari sekadar rumahnya. Dia menyerahkan ulang tahun, makan malam, tawa, dan saat-saat biasa, dan sebagai gantinya, dia memberi dunia seorang pemimpin. Selanjutnya, apa yang dilakukan sisanya? Pengorbanan keluarga untuk mendukung jalan George dan harga apa yang mereka bayar? Dengan diam-diam, mereka mengorbankan kenyamanan untuk keuntungan gereja. Orang-orang sering berbicara tentang pengorbanan Paus Fransiskus, tetapi sedikit yang pernah bertanya apa yang dikorbankan keluarganya. Ketika George masuk seminari, bukan hanya hidupnya yang berubah, itu adalah milik semua orang. Rumah mereka menjadi lebih sunyi. Meja mereka berkurang satu kursi. Ibu mereka lebih sering menangis. Kami mendukungnya. Tentu saja kami melakukannya, kata Maria Elena. Tetapi tidak ada yang mempersiapkanmu untuk betapa sepinya itu. Ketika ayah mereka meninggal, George telah melangkah maju. Dia menjadi cahaya penuntun, seorang penolong. Jadi, ketika dia pergi, cahaya itu meredup. Dia selalu menjadi perekat keluarga. Ketika dia pergi, kami tidak berantakan, tetapi kami merasakan keretakannya. Namun, mereka tidak pernah berhenti mendukungnya. Mereka menyimpan setiap surat, setiap foto, dan setiap artikel yang dipotong dari koran. Dan ketika dia terpilih menjadi paus, mereka bersorak dan menangis. Itu adalah hari yang paling bahagia dan paling menyedihkan sekaligus, Maria mengakui. Anak laki-laki yang pernah berlari melewati genangan air bersama kami kini menjadi paus. Dan kami tahu kami tidak akan pernah benar-benar mendapatkannya kembali. Ketika bintang Paus Fransiskus bersinar, keluarga itu menghadapi tekanan. Wartawan mengetuk pintu, dan kritikus menulis berita utama. Setiap rahasia keluarga siap dibedah. Namun, Maria tetap diam sampai sekarang. Kami memberikannya ke dunia. Itu adalah persembahan kami, dan itu datang dari cinta. Dia ingat kata-kata ibunya, dia bukan hanya milik kita lagi, dia milik Tuhan. Di tahun-tahun berikutnya, ketika skandal datang dan politik berputar-putar, keluarga Bergoglio tetap kuat, dengan tenang membawa beban emosional karena berhubungan dengan ikon global. Kami menangis secara pribadi, tetapi kami selalu percaya padanya, karena di balik setiap pria hebat, seringkali ada keluarga yang memberi lebih dari yang pernah dilihat siapapun. Dan bagi keluarga Bergoglio, pengorbanan terbesar bukanlah kehilangan George. Itu adalah mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa benar-benar mendapatkannya kembali. Selanjutnya, apa yang sebenarnya ditinggalkan Paus Fransiskus setelah kematiannya, dan mengapa itu membuat air mata berlinang di mata saudara perempuannya? Warisan tersembunyi apa yang ditinggalkannya? Paus yang dicintai telah meninggal, dan umat Katolik di seluruh dunia sedang berduka untuknya. Selama beberapa minggu ke depan, tradisi kuno yang hikmat akan dimainkan. Vatikan sekarang memasuki periode pagi 9 hari. Beberapa misa akan diadakan, dan tubuh Paus Fransiskus akan diberkati. Dia akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus, tempat masyarakat dapat memberikan penghormatan terakhir. Dikenal karena pendekatannya yang tidak ribut, pada tahun 2024, Paus menyetujui pemakaman sederhana untuk dirinya sendiri. Biasanya, jenazah Paus akan dipajang di panggung yang ditinggikan, tetapi Fransiskus sebaliknya, mengatakan bahwa dia ingin disemayamkan di peti mati kayu terbuka, tanpa terlalu banyak kemegahan dan arak-arakan. Ketika seseorang yang berkuasa seperti Paus meninggal, orang mengharapkan harta karun peninggalan dari brankas rahasia. Namun, ketika George Mario Bergoglio atau Paus Fransiskus meninggal, Vatikan tidak menemukan kekayaan yang dapat dihitung. Apa yang ditinggalkannya tidak dapat diukur dengan koin atau emas. Itu hidup dalam kata-kata, dalam surat-surat,
dan dalam cinta. Dia tidak memiliki kekayaan. Dia memiliki hubungan. Maria Elena mengatakan itu adalah hartanya. Di rumahnya, disimpan dalam kotak kayu usang, Maria menyimpan lusinan surat tulisan tangan. Beberapa berusia puluhan tahun, dan beberapa tiba hanya beberapa bulan sebelum dia meninggal. Surat-surat itu tidak formal. Mereka tidak penuh dengan doktrin. Mereka adalah surat-surat dari saudara laki-laki kepada saudara perempuan. Salah satu suratnya menulis, "Bahkan dari Roma, aku membawamu bersamaku. Aku berdoa untukmu setiap pagi." Yang lain berkata, "Aku tahu Mama akan bangga pada kita berdua. Teruslah maju, Tuhan melihat segalanya." Ini bukan pesan publik. Ini adalah pengingat pribadi tentang ikatan yang takkan pernah bisa dipisahkan oleh jarak. Kata-katanya selalu memberiku kekuatan. Maria berkata, "Mereka membuatku merasa seolah dia tidak pernah benar-benar pergi." Setelah kematiannya, keluarga itu ditawari pakaian kepausan, kenang-kenangan, dan tanda-tanda simbolis. Tetapi satu-satunya yang diminta Maria adalah surat-suratnya. Surat-surat itu lebih berharga bagiku daripada apapun yang bisa diberikan dunia, katanya. Karena surat-surat itu adalah bukti. Bukti bahwa pria di balik jubah putih itu tidak pernah melupakan siapa dia atau dari mana dia berasal. Dia meninggalkan Vatikan dengan gereja yang berduka, tetapi dia juga meninggalkan seorang saudari yang memegang bagian-bagian dirinya yang paling sejati. Humornya, hatinya, dan kemanusiaannya. Dan itulah jenis kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Namun, rumor, rasa sakit, dan pengawasan publik tetap ada. Bahkan Paus pun tidak aman dari kritik dunia. Setelah George menjadi Paus Fransiskus, dunia menggali masa lalunya yang dalam, dan yang mereka temukan bukan hanya iman dan kerendahan hati, itu adalah kontroversi dan rasa sakit. Beberapa menuduhnya tetap diam selama kediktatoran militer Argentina yang brutal pada tahun 1970-an. Yang lain mengatakan dia menjadi pendeta karena patah hati, karena dia telah mencintai dan kehilangan, lalu berlari ke gereja untuk mencari penghiburan. Dan bagi Maria Elena, menyaksikan cerita-cerita ini tersebar adalah siksaan. Orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Dia berkata, mereka melihat gambar dan berpikir mereka tahu ceritanya. Tapi cerita sebenarnya, menurut saya, jauh berbeda. Keluarga mereka melarikan diri dari fasisme di Italia sebelum menetap di Argentina. Ayah mereka anti-rezim, dan warisan melawan tirani diwariskan kepada George. Ketika kediktatoran menguasai Argentina, dia tidak berpaling. Dia memainkan permainan bertahan hidup yang berbahaya. Dia membantu orang dan melindungi pendetanya. Namun, jika dia berbicara lantang, mereka akan membunuhnya, Maria menjelaskan. Jadi, dia bekerja dengan diam-diam dan hati-hati. Kasus yang paling terkenal adalah dua pendeta Jesuit, Orlando Yorio dan Francisco Jalix, yang ditangkap dan disiksa oleh rezim. Orang-orang mengklaim George tidak melindungi mereka. Tapi yang terlewatkan oleh media adalah kesaksian para penyintas. Beberapa bahkan memujinya karena menyelamatkan hidup mereka. Dia mempertaruhkan segalanya, tetapi tidak ada yang mau mendengar itu. Dia berkata, "Saya tidak menyombongkan diri. Saya hanya melakukan apa yang benar." Lalu muncul rumor tentang percintaan. Beberapa mengatakan dia bergabung dengan imamat karena seorang wanita yang membuatnya patah hati dan lari dari cinta ke pelukan Tuhan. Maria menyebutnya omong kosong. George merasakan panggilannya sebagai remaja, jauh sebelum semua itu. Dia berkata, "Saya tidak meninggalkan cinta, saya berlari menuju cinta yang lebih besar, Tuhan." Selama bertahun-tahun, Maria tetap diam. Dia tidak membelanya di depan umum dan membiarkan dunia berpikir apa yang diinginkannya. Namun, setelah kematiannya, dia merasa perlu untuk berbicara, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk kebenaran. Dia tidak sempurna, dia manusia, tetapi dia tidak pernah lemah, tidak pernah palsu, dan tidak pernah diam karena alasan yang salah. Ketika saudaranya menjadi paus, sorotan lampu menyinari seluruh keluarga. Beberapa orang lari darinya, tetapi Maria berdiri diam, berduka dalam diam. Sekarang, dia siap untuk meluruskan catatan. Selanjutnya, dia mengungkapkan sesuatu yang lebih pribadi. Kata-kata terakhirnya padanya, surat-surat terakhir, kata-kata terakhir seorang saudara. Terkadang, harta karun terbesar ditemukan dalam amplop yang terselip di laci, dibungkus dengan pita pudar. Maria Elena menyimpan segepok surat.
Itu bukan siaran pers Vatikan atau proklamasi kepausan. Itu adalah catatan tulisan tangan dengan tinta di atas kertas dari George, saudaranya, yang terakhir datang beberapa minggu sebelum kematiannya. Itu singkat, katanya, tetapi mengatakan segalanya. Dalam pesan terakhir itu, Jorge menulis, "Tubuhku lelah, tetapi hatiku kuat. Dan kamu, Elena, selalu menjadi bagian dari kekuatan itu." Dia tidak menyebutkan penyakitnya. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya menulis tentang harapan, tentang iman, dan betapa bangganya dia padanya. Dia menyuruhku untuk terus berdoa untuk cinta, kenangnya sambil menggenggam kertas usang itu seperti terbuat dari emas. Surat itu membuatnya menangis, bukan hanya karena itu yang terakhir, tetapi juga karena itu mengingatkannya pada anak laki-laki yang dulu, dia yang akan menyelundupkan coklat di bawah bantalnya, orang yang memegang tangannya ketika ayah mereka meninggal. Bahkan sebagai paus, dia tidak pernah berhenti menjadi saudaraku. Dia berkata, sepanjang kepausannya, George tidak pernah membiarkan ketenaran mengubahnya. Dia terus mengirim surat dan terus memeriksa. Meskipun gereja membutuhkannya, dia selalu menyediakan waktu untuk menulis. "Doakan aku. Jangan berhenti. Aku merasakan doamu dari sini." Surat-surat itu adalah warisannya untuknya. Bukan gelar mewah, bukan warisan. Hanya cinta yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dalam satu surat, dia menyertakan foto mereka sebagai anak-anak. Maria menyimpannya di meja samping tempat tidurnya. Di surat lain, dia mengirim bunga kering dari Taman Vatikan. Dia tidak hanya menulis, dia memberiku potongan-potongan dirinya, bisiknya. Dan dalam surat terakhir itu, dia menulis sesuatu yang tetap bersamanya sampai hari ini. "Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu akan selalu memiliki doa dan cintaku." Itu adalah hadiah terakhir George. Dan bagi Maria Elena, itu lebih berharga dari semua kekayaan di Roma. Selanjutnya, bab terakhir yang emosional. Bagaimana Maria membawa warisannya dan apa arti kematiannya yang sebenarnya bagi keluarga yang ditinggalkannya. Bukan hanya paus gereja, George adalah saudara kita selamanya. Bagi dunia, dia adalah Paus Fransiskus. Tapi bagi Maria Elena, dia selalu hanya George. Dan bahkan sekarang, setelah jubah putih dilipat dan lonceng Vatikan tidak bersuara, dia masih kakak laki-lakinya. Dia menyimpan lilin yang menyala untuk mengenangnya, bukan untuk paus, tetapi untuk anak laki-laki yang mengantarnya ke sekolah, orang yang memanggilnya Cinita dan memberinya keberanian ketika dunia terasa terlalu besar. Orang-orang berkata dia milik gereja, tetapi aku tahu dia selalu milik kita juga, katanya lembut. Dia merindukan cara dia mendengarkan, cara dia tertawa, bukan sebagai paus, tetapi sebagai seorang pria, seorang saudara. Sekarang, dia berpegang pada ingatannya melalui surat-suratnya, kata-katanya, dan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Kebaikan, pelayanan, iman. "Aku tidak hanya kehilangan saudara laki-lakiku," katanya, "aku kehilangan pembimbing spiritualku." Dia mengakui terkadang dia berharap dia tidak pernah menjadi paus. Mungkin jika dia tidak dipilih, dia akan memiliki lebih banyak tahun bersamanya, lebih banyak percakapan, lebih banyak pelukan. "Terkadang aku berharap dunia tidak mengambilnya dari kita," katanya. Tapi kemudian, aku melihat orang-orang yang dia bantu, kehidupan yang dia sentuh, dan aku tahu itu sepadan. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengerti harga kepausan, kesepian, jarak, pengorbanan. Namun, Maria tahu, dan sekarang dia berbagi cerita mereka bukan untuk simpati, tetapi untuk kebenaran. Dia bukan hanya orang suci, dia adalah orang baik, katanya. Dan aku ingin orang-orang mengingat itu. Bahkan sekarang, setelah dia pergi, Maria berkata dia masih merasakannya. "Terkadang, ketika aku berdoa, aku merasa seperti dia duduk di sebelahku, seperti dia masih di sini, berbisik, 'Jangan takut.'" Di dunia yang mengejar berita utama dan drama, kebenaran Maria menembus seperti himne yang tenang. Karena cerita ini bukan tentang kekayaan, bahkan bukan tentang agama. Ini tentang keluarga, tentang seorang saudari yang mencintai saudara laki-lakinya lebih dari yang bisa dikatakan kata-kata, tentang seorang paus yang tidak pernah berhenti menjadi kakak laki-laki, dan tentang warisan yang tidak dicetak pada uang tetapi tertulis di hati. Dunia kehilangan seorang paus. Maria Elena berkata, "Tapi aku kehilangan George, dan aku tidak akan pernah berhenti mencintai." Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagikan juga pendapat Anda tentang kisah spiritual dan ajaran tentang cinta kasih ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.